Prabowo pimpin sidang kabinet paripurna. Kemendak dorong ISF 2025 jadi hadiah HUT RI ke-80. Jelang HUT kemerdekaan, polisi bagi-bagi bendera. Kapal cepat Dolphin 2 terbalik di perairan Sanur. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 4 informasi tadi, selama 90 menit ke depan kami masih akan menemani Anda dengan beragam informasi menarik lainnya, terutama dari agenda Kabinet Merah Putih. Selain itu, Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Rabu siang, 6 Agustus 2025. Presiden Prabowo mengadakan sidang Kabinet Paripurna untuk yang ke-8 kali dalam 10 bulan pemerintahannya, berjalan dipenuhi dengan karya dan prestasi. Dalam sidang Kabinet Paripurna ke-8, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kabinet Merah Putih yang bekerja dengan baik selama ini. Prabowo menilai jajaran kabinetnya telah bekerja dengan kompak dan solid sebagai sebuah tim. Menurutnya, hal ini menjadi kunci atas keberhasilan yang diraih Indonesia saat ini baik di sektor ekonomi maupun pangan. Apalagi keberhasilan ini berhasil diraih Indonesia di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk mengendalikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan keberhasilan ini menandai bahwa strategi yang digagas pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau langsung gladi upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus Batu Jajar, Jawa Barat. Tinjauan tersebut untuk memastikan kesiapan jajaran TNI dalam menghadapi perhelatan militer berskala nasional yang akan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan peninjauan kegiatan gladi bersih, upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdik Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan optimal dari seluruh unsur TNI dalam gelar pasukan berskala nasional yang akan digelar Minggu 10 Agustus 2025. Dalam arahannya, Panglima TNI memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang telah menunjukkan semangat, disiplin, dan profesionalisme dalam setiap tahap latihan. Upacara ini memiliki makna khusus karena akan disertai peresmian struktur komando dan satuan baru di tubuh TNI, termasuk Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat, beberapa kodam baru, Kodau, Kodaeral, serta pembentukan satuan-satuan pendukung di setiap matra. Tak hanya menampilkan parade pasukan, upacara juga akan diisi dengan atraksi spektakuler seperti flypass pesawat tempur, aksi terjun bebas, operasi khusus, hingga serbuan gedung dan tembak berhadapan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan program cek kesehatan gratis dapat menjangkau 20 juta warga pada 17 Agustus mendatang. Target ini disampaikan setelah laporan Menteri Kesehatan tentang capaian program yang telah menyentuh 17 juta warga. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar program cek kesehatan gratis atau CKG dapat menjangkau 20 juta warga penerima pada tanggal 17 Agustus mendatang. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat umum maupun siswa sekolah di seluruh penjuru negeri. Target ini disampaikan setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin melaporkan perkembangan program CKG kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025. Presiden menyatakan kepuasannya atas capaian program yang telah menjangkau 17 juta warga sejauh ini dan mendorong peningkatan target. Peningkatan target ini menjadi indikator komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan preventif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekaligus diharapkan menjadi kado istimewa bagi bangsa di hari ulang ke-80 Republik Indonesia. Upaya ini sejalan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif melalui deteksi dini berbagai kondisi kesehatan. Pencapaian target 20 juta warga dalam waktu singkat ini memerlukan koordinasi yang intensif antara Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak terkait. Akselerasi program CKG akan ditargetkan untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan kelompok masyarakat, memastikan bahwa layanan kesehatan dasar dapat diakses secara luas. Cek kesehatan gratis baru diluncurkan yang di sekolah tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi Pak Presiden senang sekali karena sekarang sudah 17 juta dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa nggak 20 juta gitu supaya bisa ada pencapaian yang baik di sana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur kesehatan nasional, salah satunya dengan membangun 32 rumah sakit baru di daerah terpencil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan fasilitas medis memadai. Selain program cek kesehatan gratis, Menkes Budi Gunadisadikin juga melaporkan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur kesehatan, khususnya rumah sakit di wilayah terpencil. Rencana pembangunan 32 rumah sakit baru menjadi prioritas untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani. Dari total 32 rumah sakit yang direncanakan, sebanyak 22 diantaranya telah dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sisa 10 rumah sakit lainnya direncanakan akan menyusul groundbreaking pada paruh kedua tahun ini, menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan. Menkes memperkirakan sekitar 12 hingga 15 rumah sakit dari proyek ini dapat rampung dan mulai beroperasi pada tahun ini juga. Pembangunan ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat di sejumlah daerah terpencil seperti Redabolo, Borong, Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, dan Nias yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan memadai. Presiden Prabowo menyatakan keinginan agar pembangunan rumah sakit berkualitas tidak hanya terbatas pada 66 kabupaten, melainkan dapat menjangkau seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto juga berencana meresmikan 3 rumah sakit besar yang berlokasi strategis di Jayapura, Jakarta, dan Solo. Saya juga laporkan dari 32 rumah sakit yang dibangun di daerah-daerah terpencil, 22 kan sudah groundbreaking. Sisanya 10 akan di groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini, dan itu masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit
di daerah-daerah seperti Redabolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, ya Anambas, Taliabu, di Nias, itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Ya. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini, kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat, kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat lebih baik lagi. Peresmian ini merupakan bagian integral dari upaya transformasi menyeluruh dalam layanan kesehatan nasional yang sedang digalakan pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Pangan Kanada Heath McDonald di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Kanada di kawasan Indo-Pasifik dalam diplomasi pertanian. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Pangan Kanada Heath McDonald di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ini adalah perjalanan internasional pertama Heath McDonald sebagai Menteri Pertanian dan Pangan Kanada, dan Indonesia menjadi tujuan pertamanya. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang disegani dalam diplomasi pertanian Kanada di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mendiskusikan berbagai peluang kerjasama di tengah tantangan global seperti ketidakpastian iklim, tekanan geopolitik, dan ancaman krisis pangan. Mentan Amran menegaskan pentingnya kemitraan saling menguntungkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan global. Salah satu isu utama yang dibahas adalah peningkatan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Kanada, di mana saat ini Indonesia menempati posisi kedua. Jadi tadi sudah diskusi bagaimana kita memperkuat kerjasama menghadapi situasi global saat ini, ketidakpastian yang tinggi, khususnya di sektor peternakan, susu, kemudian palm oil. Jadi tadi kami negosiasi, kita nomor 2 ekspor palm oil ke Kanada. Insya Allah ke depan mereka upayakan nomor 1 nanti Indonesia ke depan. Apalagi kita sudah menandatangani SEPA, perjanjian dengan European countries. Selain sawit, peluang kerjasama terbuka dalam pengembangan sektor peternakan khususnya susu dan sapi hidup, transfer teknologi pertanian modern, dan ketahanan iklim. Kanada juga menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan dagang dengan Indonesia, termasuk melalui implementasi Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang baru disepakati. Thank you for the opportunity to meet with the minister today. I think the relationship between Canada and Indonesia is strong and growing stronger every day. The geopolitical situation that we find ourselves in gives us an opportunity to increase our trade with Indonesia, increase our friendship, and build on sustainability, especially in the agriculture sectors. Pada tahun 2024 tercatat ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Kanada mencapai lebih dari 222 juta US dollar. Ekspor utama komoditas pertanian di tahun 2024 adalah karet sebesar 115,4 juta US dollar, kakao sebesar 58,2 juta US dollar, kopi 29,5 juta US dollar, dan nanas sebesar 5,8 juta US dollar. Pertemuan Indonesia dan Kanada ini menjadi tonggak penting dalam membangun kemitraan pertanian yang tangguh sejalan dengan visi transformasi pertanian Indonesia menuju sistem yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih akan beroperasi paling lambat pada 28 Oktober mendatang. Target tersebut disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan usai memimpin rapat koordinator terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Pangan bersama lembaga terkait menghadiri rapat koordinasi untuk membahas secara detail percepatan penyelesaian regulasi termasuk instruksi Presiden dan keputusan Presiden mengenai pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Inpres yang telah disiapkan akan memperkuat koordinasi antara 17 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Sementara itu dalam keputusan Presiden akan menetapkan struktur satuan tugas nasional serta satuan tugas di tingkat kabupaten dan kota. Pertama, untuk mempercepat Inpres dan Kepres yang diberikan kepada kami oleh Bapak Presiden. Inpres untuk melakukan koordinasi 17 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Kepres sebagai ketua Satgas Nasional, ya, dan ada ketua Satgas Provinsi Kabupaten Kota. Tugasnya cuma satu, mempercepat ya operasional sekarang Kopdes Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Oleh karena segala aturan harus kita selesaikan, ya, karena menteri nanti wakilnya semua akan keliling Indonesia untuk mempercepat sekurang-kurangnya 28 Oktober itu 80.000 ini mesti sudah ada barangnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Randika Nita Adit, Sinpo TV melaporkan. Para pelajar Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta mengucapkan rasa haru atas kesempatan belajar yang mereka dapatkan dari program Sekolah Rakyat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto atas dukungan fasilitas yang telah diberikan. Dukungan ini memberi semangat baru untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi harapan dan mimpi para siswanya. Salah satunya adalah Zawandita, siswi kelas 7 yang penuh semangat. Meski masih muda, ia sudah akrab dengan dunia dapur dan pernah membantu ekonomi keluarga dengan menjual kue kering buatan sendiri. Aku mau jadi pengusaha di bidang kuliner. Karena dari kecil aku udah punya bakat masak, terus aku juga suka banget sama hal-hal yang berbau kuliner. Jadi aku mau bakatku ini bisa bikin aku jadi sukses. Teman sekelasnya Raihan juga memiliki impian besar untuk masa depan. Ia mengaku bahwa dukungan dari keluarga menjadi penyemangat utamanya. Cita-cita saya pengusaha kuliner karena ayah ibu saya bisa masak dan saya juga diajarkan masak. Karena cita-cita untuk saya menjadi pengusaha adalah keinginan ibu saya. Bagi Raihan dan Zawandita, keberadaan Sekolah Rakyat memberi lebih dari sekedar pendidikan gratis. Ia membuka jalan menuju cita-cita yang dulu terasa jauh. Keduanya pun menyampaikan rasa terima kasih dan haru yang mendalam kepada Presiden. Karena melalui program ini, mereka diberi kesempatan untuk bersekolah dengan fasilitas yang sangat baik. Terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Prabowo telah membuat Sekolah Rakyat yang benar-benar membantu mengurangi beban orang tua kami. Dan kami selaku siswa-siswi di sini sangat bersemangat sekolah di sini karena fasilitas yang Anda berikan sangat mencukup untuk hidup kami. Terima kasih Pak Prabowo sudah menyiapkan program Sekolah Rakyat ini. Saya jadi bisa bersekolah di sini dengan aman, nyaman, dan damai. Di setiap sudut kelas tumbuh keyakinan bahwa masa depan bisa diraih siapa saja. Dengan pendidikan yang merata, dukungan keluarga, dan lingkungan yang memberi ruang untuk bermimpi, anak-anak seperti Zawandita dan Raihan percaya bahwa impian mereka kini tak lagi sekedar angan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari orang tua siswa Sekolah Rakyat merasakan langsung perubahan besar dalam kehidupan keluarga mereka. Berkat program Sekolah Rakyat, beban biaya pendidikan terangkat dan anak-anak mereka tumbuh mandiri dengan pola hidup yang lebih teratur dan sehat. Sekolah Rakyat membawa perubahan besar bagi banyak keluarga, termasuk Juwita. Ia tak lagi cemas memikirkan biaya seragam, buku, hingga uang makan untuk anaknya Fahri. Sejak program ini resmi dimulai pada tahun ajaran 2025-2026, beban ekonomi yang dulu menyesakan perlahan mulai terangkat dari pundaknya. Sudah hampir sebulan Fahri tinggal di asrama Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta. Juwita melihat perubahan positif pada anaknya dari sikap yang lebih mandiri hingga kebiasaan hidup yang lebih sehat. Saya sangat bersyukur karena anak saya lebih rajin lagi. Terus juga sama orang tua juga sekarang bicaranya juga lebih santun, ada terharunya. Karena
Karena anak saya jadi bisa lebih mandiri lagi ya Bu ya. Karena kalau di rumah kan kita harus yang nyuciin bajunya, di sini dia mencuci bajunya. Kalau di sini kan vitaminnya dijamin, makannya dijamin. Saya sangat berterima kasih sama Bapak Presiden. Anak saya lebih ceria, terus juga dia lebih semangat juga. Hal serupa juga dirasakan Dian, orang tua dari Aditya. Ia menyebut sekolah rakyat sebagai jawaban atas doanya agar anaknya bisa belajar disiplin sambil membantu mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Senang juga gitu ya, mungkin ini jalan satu-satunya biar anak saya juga biar bisa mandiri, biar bisa gimana ya, pikirannya lebih dewasa lah gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Ya alhamdulillah sih ya, kalau untuk postur badan dia sekarang agak gemuk, terus agak bersih lah intinya, nggak kayak dulu mah disuruh makan juga susah dia tuh, sedangkan peribahasanya suruh makan sehari 2 kali pun dia susah gitu. Tapi di sini mah alhamdulillah dia teratur soal makan, soal aktivitas, soal sholat, waktunya mengaji gitu. Saya pokoknya intinya senang karena sekolah rakyat ini benar-benar membantu saya. Bagi Juwita dan Dian, sekolah rakyat bukan sekedar tempat menimba ilmu. Program ini telah menjadi ruang harapan baru, tempat anak-anak tumbuh dengan nilai hidup yang lebih baik, beban keluarga berkurang, dan masa depan terasa lebih jelas. Saya sangat berterima kasih sama Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk anak saya, terutama yang pendidikannya sekarang sudah terjamin, dari makannya juga seragam, buku tulis. Saya berterima kasih sebagai orang tua yang kategorinya menengah ke bawah ya Bu ya. Saya sangat berterima kasih. Ya saya cuman terima kasih sama beliau. Mudah-mudahan beliau makin sukses, sehat selalu, berikan rezeki berlimpah pada beliau dan disehatkan selalu keluarga beliau. Ya, intinya saya benar-benar terima kasih kepada beliau yang telah mendirikan sekolah rakyat ini dan sangat membantu saya gitu, bagi saya. Ya pokoknya beribu-ribu terima kasih saja sih sama beliau. Sebagai orang tua siswa sekolah rakyat, mereka dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas program yang telah meringankan beban keluarga mereka dan memberikan fasilitas yang baik untuk anak-anak di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Mensesnek Prastio Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan pemblokiran game Roblox karena dampaknya bagi anak-anak. Ia menegaskan pentingnya melindungi generasi muda dan menyebut evaluasi konten Roblox sedang dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi maraknya game Roblox yang digandrungi anak-anak. Ia menyatakan membuka kemungkinan pemblokiran platform tersebut dengan alasan pemerintah tengah mencermati potensi dampak negatif dari game online terhadap anak-anak. Prasetyo menekankan pentingnya melindungi generasi muda dari paparan konten berbahaya, baik dari media televisi maupun platform digital. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meminimalkan konten bermuatan negatif dan telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengevaluasi isi dari Roblox. Sebagai perbandingan, pada Agustus 2024, pemerintah Turki memblokir Roblox setelah menerima laporan mengenai konten yang dinilai mengeksploitasi anak-anak. Isu-isu seperti pesta virtual, distribusi mata uang digital oleh bot, dan keberadaan situs judi menjadi perhatian utama. Meski alasan spesifik pemblokiran tidak diungkapkan, langkah tersebut berdampak besar terhadap jutaan pengguna di negara itu. Kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya, apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Ya, tapi intinya begini, bukan masalah Roblox-nya ya, tetapi kita perlu
memahami sebagai sebuah bangsa bahwa ada unsur-unsur tertentu yang memang harus kita pikirkan betul supaya tidak mempengaruhi generasi muda kita ke depan kan begitu. Nah, misalnya unsur-unsur yang mengandung apapun itu bentuknya, mau games, mau siaran di televisi, mau pemberitaan, ya, mau melalui media mainstream maupun melalui media sosial. Memang ini menjadi keresahan kita bersama-sama bahwa konten-konten yang muncul di situ, ya, kita harus betul-betul mencoba mengurangi hal-hal yang itu bisa menumbuhkan sesuatu yang kurang baik bagi yang menonton, terutama bagi generasi muda gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Wakaf Indonesia menggelar rapat kerja nasional di Jakarta pada 5 hingga 7 Agustus 2025. Pada rangkaian pembukaannya, acara ini dihadiri oleh Menteri Agama dan dibuka oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani yang mendukung serta mendorong revisi Undang-Undang Wakaf. Ketua Badan Wakaf Indonesia Komarudin Amin mendorong gerakan wakaf nasional secara lebih masif untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar menegaskan besarnya potensi wakaf uang di Indonesia yang bila dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi umat. Rakernas juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menyatakan dukungannya untuk penguatan payung hukum wakaf melalui regulasi nasional yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Membuka secara resmi musyawarah kerja nasional Badan Wakaf Indonesia, mengundang seluruh pengurus BWI di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan hari ini adalah menjadi starting point untuk gerakan wakaf yang lebih produktif lagi di masa depan. BWI diharapkan akan tampil lebih produktif daripada sebelumnya. Nah, jadi kehadiran BWI ini nanti akan memperkuat gagasan-gagasan nawacita Bapak Presiden untuk melahirkan suatu masyarakat yang sangat kokoh, yang kompetitiveness-nya di masa depan. BWI berharap gerakan Indonesia berwakaf dapat menjadi penggerak transformasi menuju masyarakat berdaya dan mandiri di tahun 2045. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. NDRC Indonesia resmi diverifikasi FIFA. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas penguatan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Fenton, Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 4 Agustus 2025. Pertemuan tersebut berlangsung hangat diawali dengan sapaan salam hormat. Keduanya berbincang tentang penguatan kerjasama Indonesia-Amerika di bidang pertahanan. Pada kesempatan itu, Jenderal Fenton menyerahkan medali kehormatan US Special Operation Command
kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan medali tersebut merupakan penghargaan atas dedikasi Prabowo Subianto yang dinilai berhasil membangun kemitraan tak ternilai dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat. Jenderal Fenton mengalungkan medali kehormatan itu langsung kepada Presiden Prabowo disertai pemberian cenderamata. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Lembaga Penyelesaian Sengketa yang berfokus pada masalah di dunia sepak bola, National Dispute Resolution Chamber Indonesia atau NDRC Indonesia, kini resmi mendapatkan verifikasi dari FIFA. Dengan status ini, NDRC Indonesia menjadi satu dari 5 NDRC di seluruh dunia yang diakui oleh Badan Sepak Bola Internasional. Pada akhirnya kita diakui di 2025, saya lagi hanya satu dari 5. Indonesia resmi menjadi salah satu dari 5 negara di dunia yang mendapatkan verifikasi dari FIFA untuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Sepak Bola National Dispute Resolution Chamber atau NDRC. 4 negara lain yang telah diverifikasi adalah Belgia, Inggris, Prancis, dan Irlandia. NDRC Indonesia atau National Dispute Resolution Chamber adalah lembaga penyelesaian sengketa berbasis arbitris yang beroperasi di bawah naungan PSSI. Lembaga ini berperan untuk menyelesaikan konflik-konflik hukum dalam dunia sepak bola, terutama yang melibatkan pemain, pelatih, dan klub, baik secara individu maupun kelembagaan. Selepas melalui proses panjang sejak tahun 2019, akhirnya FIFA secara resmi memberikan verifikasi kepada NDRC Indonesia. Verifikasi ini mengukuhkan kesiapan NDRC Indonesia dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam NDRC Recognition Principle edisi 2024 dari FIFA. Tim PSSI dan NDRC Indonesia telah melakukan koordinasi intensif dengan FIFA demi memenuhi seluruh aspek dan prinsip yang ditetapkan. Berkat proses panjang tuh dari Mei Juni 2024 sehingga akhirnya diverifikasi FIFA di Januari 2025, prosesnya panjang sekali. Ada bolak-balik kita dengan FIFA, ada beberapa persyaratan yang semuanya dituangkan di NDRC Recognition Principles FIFA Februari 2024. Pada akhirnya kita diakui di 2025, saya lagi hanya satu dari 5. Kita juga sudah dihubungi, NDRC Indonesia dan kemudian PSSI sudah dihubungi oleh berbagai federasi di seluruh dunia. Terakhir dari Hong Kong sudah menghubungi NDRC dan PSSI untuk mereka mau tahu caranya gimana sih NDRC Indonesia ini kemudian bisa diverifikasi oleh FIFA dan mereka mau menerapkan metode yang sama. Sejak 2019 hingga 2025, NDRC Indonesia telah mengeluarkan lebih dari 200 putusan hukum. Sebagian besar diantaranya menyangkut tunggakan gaji atau undupayables, yakni sengketa terkait pembayaran hak pemain dan pelatih. Jenis-jenis sengketa yang ditangani NDRC diantaranya pemutusan kontrak sepihak, tunggakan gaji, konflik transfer antar klub, hak dan kewajiban kontraktual antara pemain, pelatih, dan klub. Dengan pengakuan dari FIFA, NDRC Indonesia menjadi contoh bahwa sistem penyelesaian sengketa di dalam negeri dapat diakui secara global. Hal tersebut diharapkan NDRC Indonesia mampu mendorong terciptanya ekosistem sepak bola yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti menyatakan dukungan penuh terhadap gelaran Indonesia Shopping Festival 2025 sebagai bentuk gotong royong memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Kemendak menilai festival diskon nasional ini mampu meningkatkan daya beli, memberi platform UMKM, serta menjadi hadiah belanja untuk rakyat di momen kemerdekaan. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti menyebut ISF 2025 sebagai bukti nyata sinergi antar asosiasi retail untuk mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi domestik. Festival ini melibatkan 3 program utama, yaitu Indonesia Shopping Festival oleh APBBI, Bina atau Belanja di Indonesia Aja oleh Hipindo, dan Merdeka Madness oleh Aprindo. Target nilai transaksi keseluruhan dari 3 program ini mencapai lebih dari 97 triliun rupiah, dengan promo diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan, termasuk flash sale dan bazar UMKM. Jadi menjelang hari ulang tahun Indonesia yang ke-80, tentu kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami Kementerian Perdagangan menyambut sangat amat baik dan mensupport segala kegiatan ataupun pelaksanaan program diskon belanja nasional
yang telah diinisiasi oleh beberapa asosiasi. Jadi tadi ada dari APBBI, ada HIPindo, APRindo. Pada intinya semua ini tidak bisa terlaksana tanpa semangat gotong royong. Jadi itu yang harus kita apresiasi terlebih dahulu. Lalu kemudian juga anggap saja bahwasanya ini merupakan salah satu hadiah untuk kemudian memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia kita dengan harapan bahwa nanti ada peningkatan dari konsumen khususnya di sektor retail ini dan lain sebagainya, dan harapannya juga mampu untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Dan di program diskon belanja nasional ini terdapat ada beberapa type ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Yang pertama Indonesia Shopping Festival yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini diselenggarakan oleh APBBI dalam kurungan waktu dari tanggal 14 hingga 24 Agustus tahun 2025, diselenggarakan melibatkan kurang lebih 400 pusat perbelanjaan anggota APBBI. Lalu kemudian juga dengan nilai transaksi harapannya bisa mencapai 23,32 triliun rupiah. Dari Jakarta, Noval Danu, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Pusat Statistik yang mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi daripada kuartal 1 2025, yakni 4,87%. Pertumbuhan ini berada di atas rata-rata angka psikologi RI, yaitu 5%. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Mohedi Mahmud, menjelaskan bahwa produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 5.947 triliun rupiah. Sementara berdasarkan harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, pada kuartal 2 2024 lalu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05% year on year. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.947 triliun rupiah atas dasar harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Pertumbuhan ini juga melampaui capaian kuartal 1 2025 yang tumbuh 4,87% year on year. Dan pada kuartal 2 2024, PBD atas dasar harga berlaku mencapai 5.536,5 triliun rupiah dan harga konstan 3.231 triliun rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada 4 Agustus 2025. Kementerian Pan-RB berperan untuk memastikan tata kelola kelembagaan sekolah rakyat berjalan secara efektif dan efisien. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB berperan memastikan tata kelola kelembagaan sekolah rakyat berjalan secara efektif dan efisien, termasuk menyiapkan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Hal ini penting agar kelembagaan program ini tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki daya dukung yang berkelanjutan dari sisi organisasi dan sumber daya manusia. Dalam kunjungannya ke SRMP 17 Tabanan Bali pada 4 Agustus 2025, Menteri Pan-RB Rini Widiantini
meninjau langsung kegiatan belajar mengajar sekolah rakyat yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan bermutu, setara, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan. Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa sekolah rakyat mencerminkan pendekatan shared outcome yang menjadi prinsip dalam reformasi birokrasi, bahwa keberhasilan birokrasi terletak pada dampak nyatanya bagi rakyat, bukan pada banyaknya aturan yang dibuat. Sekolah rakyat tentunya merupakan salah satu daripada program prioritas Bapak Presiden selain program makan gizi, koperasi desa, cek kesehatan gratis, dan rumah rakyat. Dengan adanya sekolah rakyat ini, kita akan melaksanakan pendidikan secara setara dan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Di sini juga mereka mendapatkan makanan gizi yang gratis, kemudian juga pemeriksaan kesehatan. Dan ini merupakan program yang mendekatkan negara kepada masyarakat. Program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara, karena tidak hanya memberi pendidikan gratis, tetapi juga gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 6 menteri dari Kabinet Merah Putih menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan PP Tunas sebagai upaya sinergi lintas kementerian untuk melindungi anak dari risiko paparan negatif di ruang digital. Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan pembukaan Festival Lindungi Anak di Era Digital, Digital Aman, Anak Hebat di Museum Penerangan TWI Jakarta Timur pada Kamis 31 Juli 2025. Nota kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak atau PP Tunas sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital. Penandatanganan dilakukan oleh Menkom Digi Mutia Hafid bersama Mendagri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Dalam sambutannya, Menkom Digi Mutia Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melindungi anak di ruang digital sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Mutia menjelaskan salah satu hal yang diatur PP Tunas adalah penundaan aktivitas anak di ruang digital hingga mencapai usia tertentu, serta penyediaan ruang aktivitas fisik agar anak tidak terus terpapar oleh gawai. Dalam pelaksanaan PP Tunas yang telah ditandatangani Presiden, dalam pelaksanaannya kita harus bersama-sama, terutama dengan Kementerian PPPA, untuk mengatur giat-giat lain alternatif ketika anak-anak ini kita tunda usianya, dari permainan anak dan lain-lain. Ini rasanya lintas kita semua, baik PPPA maupun Dikdasmen, Kementerian Agama yang juga membawahi berbagai sekolah-sekolah berbasis agama, Kakak Mendagri yang menguasai seluruh daerah di Indonesia dalam sisi aturan ramah anak. Kakak Mendagri mungkin kita bisa dibantu di situ, terutama untuk penyediaan ruang-ruang yang baik bagi anak untuk beraktivitas. Kemudian juga ranah keluarga yang juga penting untuk diperhatikan oleh Kakak Menteri atau Kepala BKKBN, karena anak-anak pada prinsipnya juga paling lama berada waktunya bersama keluarganya. Dengan demikian kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kakak-kakak menteri yang telah hadir, dan bahwa hari ini menjadi langkah nyata kita berkolaborasi lintas sektor, bergotong royong sesuai pesan Presiden agar kita selalu kompak dan melakukan giat-giat bersama-sama selama diperlukan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan 39 atau 71% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler dan 35 atau 57% sudah mengakses internet. Tanpa regulasi yang kuat, anak beresiko terpapar konten negatif yang tidak sesuai dengan usia. PP Tunas mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memverifikasi usia pengguna dan juga menerapkan pengamanan teknis untuk memitigasi risiko konten negatif. Bagi pelanggar diterapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses platform yang juga tidak patuh. Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut pengesahan PP Tunas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Penguatan hubungan bilateral terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menerima courtesy call dari sejumlah pejabat tinggi luar negeri di Jakarta. Selain menerima Menlu Australia dan Dubes Jerman, Menlu juga mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Komandan Pasukan Operasi Khusus Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, melakukan serangkaian diplomasi strategis dengan sejumlah pejabat luar negeri pada 4 Agustus 2025 di Jakarta. Dalam pertemuan dengan Menteri Pembangunan Internasional, Multikultural, dan Usaha Kecil Australia, Dr. Anne Ely, kedua pihak membahas penguatan kerjasama inklusif dan pembangunan global. Menlu juga menerima farewell call dari Duta Besar Jerman untuk Indonesia, H.I. Ina Lepel, dan menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta peran aktifnya dalam mempererat kemitraan strategis Indonesia-Jerman. Selain itu, Menlu Sugiono turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Jenderal Brian P. Fenton, Komandan Pasukan Operasi Khusus Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas kemitraan pertahanan dan strategi pengamanan regional untuk memperkuat stabilitas kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menkom Digi Mutia Hafid memastikan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah akan menyasar 53 juta pelajar secara nasional. Ia mengatakan secara umum untuk program CKG telah menyentuh angka 16 juta penerima manfaat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid didampingi Gubernur Banten Andra Soni meluncurkan program cek kesehatan gratis sekolah atau CKGS. Mutia menyinggung persoalan kesehatan mata yang dialami siswa-siswi sekolah karena terlalu sering melihat gadget. Mutia menyoroti tingginya kasus gangguan penglihatan pada anak-anak yang menurutnya disebabkan oleh penggunaan ponsel berlebihan. Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini hadir, tentu program pemerintah perlu disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik dalam rangka transparansi, dalam rangka pertanggungjawaban publik. Kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi, karena nanti ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak, dan kemudian juga menjadi penting untuk dilakukan sistem pendataan dengan baik dan terkoneksi dengan baik. Sebagai upaya mendukung kesuksesan program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, Menkom Digi Mutia Hafid akan mengakomodasi seluruh infrastruktur layanan komunikasi, seperti percepatan koneksi dalam mengunggah data penyelenggaraan CKG. Menkom Digi menjelaskan, program CKG sekolah tahap pertama ini digulirkan sebagai langkah dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menuju kemandirian bangsa dan menciptakan generasi emas pada 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Borobudur mendunia lewat sentuhan seni internasional. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Horas Maju Ajwa Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Informasi berikutnya, guna memupuk semangat nasionalisme dan cinta tanah air serta persatuan, aparat kepolisian sektor Tambora membagikan bendera merah putih
kepada para pengendara yang melintas di sekitar lampu merah Jembatan 5, Jakarta Barat. Tak hanya di ruas jalan, pembagian bendera merah putih secara gratis juga digelar kepolisian ke permukiman padat penduduk. Personil kepolisian dari sektor Tambora membagikan bendera merah putih kepada pengendara sepeda motor yang melintas di ruas jalan sekitar lampu merah Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Selain dibagikan kepada para pengguna jalan, petugas juga memasangkan bendera ke kendaraan barang dan mobil. Kegiatan membagi-bagikan bendera merah putih ini guna menyambut HUT RI ke-80 serta menggugah kesadaran masyarakat tentang semangat nasionalisme, persatuan, dan cinta tanah air. Pemasangan bendera ini dalam rangka memberikan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-20 dengan maksud untuk cinta tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Tak hanya kepada pengendara yang melintas di ruas jalan, aksi bagi-bagi bendera merah putih secara gratis ini juga ke permukiman padat penduduk di kawasan Angke Tambora. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, di mana Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chung Sing di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Keduanya membahas komitmen penguatan kerjasama militer dan perdamaian di kawasan ASEAN. Kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chung Sing dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin digelar di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa 5 Agustus 2025. Dalam pertanyaannya, Menhan Syafri menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan antar kedua negara. Syafri menyebut sebagai negara yang bertetangga, Indonesia dan Singapura harus menjaga kerukunan dan menghindari konflik. Selain itu, Syafri menuturkan bahwa kedua negara sepakat dan berkomitmen dalam meningkatkan latihan bersama dan pertukaran perwira. Tadi kita ngobrol lama, berbicara dua hal. Yang pertama, kita berbicara soal bagaimana kerjasama militer dan pertahanan antara kedua negara itu kita terus tingkatkan, ya. Dan sebagai negara yang bertetangga, kita mesti rukun. Nggak boleh negara yang bertetangga itu ribut. Harus rukun, kita menghindari konflik. Nah, tadi kita sama-sama mencocokkan frekuensi, ya. Jadi TNI, SAF itu akan berlatih di sini dan kita juga akan mengirim perwira-perwira kita ke sana. Nah, yang kedua, kita sesama warga ASEAN. Sini kan ada ASEAN Defense Military, ASEAN Defense Ministers meeting, ya. Jadi kita setiap ada apa-apa kita berembuk, bukan untuk memperuncing situasi, tapi untuk sejukkan situasi. Dan ini kita lakukan, dan saya kira sama dengan Malaysia, sama dengan Vietnam, sama dengan 11 negara yang bertetangga dengan kita jaga semuanya. Tapi sebagai negara yang berdaulat, kita juga harus civis pacem parabellum. Kalau mau damai, harus siap untuk berperang. Itu semua negara begitu. Jadi bukan kita ambisi untuk berperang, tidak. Kita punya ambisi mempertahankan kedaulatan kita agar supaya bangsa Indonesia itu bisa aman dan nyaman di negaranya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Momen doa kebangsaan lintas agama di Tugu Proklamasi berlangsung hikmat dan penuh makna. Para tokoh lintas agama bersama-sama memanjatkan doa dan harapan untuk bangsa Indonesia menjelang 80 tahun Indonesia Merdeka. Momen hangat kebersamaan dalam doa kebangsaan lintas agama berlangsung hikmat di Tugu Proklamasi Jakarta pada Jumat 1 Agustus 2025, mencerminkan harmoni dalam keberagaman. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa acara ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia, di mana para tokoh lintas agama turut memanjatkan doa dan harapan bagi bangsa.
Romo Fransiskus Sianca Senggar, tokoh Katolik, mengungkapkan bahwa doa kebangsaan tahun ini meninggalkan kesan mendalam serta menghadirkan kesejukan dalam kebinekaan. Ia menekankan pentingnya membangun jembatan kasih antar warga bangsa. Sementara tokoh Hindu I Gusti Made Sunarta menyebut acara ini sebagai bentuk nyata dari sila pertama Pancasila, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga harmoni dengan alam, sesama, Tuhan, dan pemimpin bangsa. Penghayatan ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia diwujudkan pada hari ini dengan adanya 6 agama yang melakukan doa bersama, doa lintas kebangsaan ini sebagai wujud bahwa kemerdekaan ini tidak terlepas dari perjuangan para tokoh-tokoh agama di zaman dahulu. Dilanjut dari agama Buddha, Bante Dhammawudo menyampaikan apresiasi atas keterlibatan komunitas Buddhis dalam kegiatan ini. Serta Pendeta Tommy Lengkong dan Pendeta Mulyati Briani dari Kristen Protestan menyebut acara ini sebagai wujud kebersamaan sejati dan berharap seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kerukunan dan keadilan. Sama ya, jadi kami sangat senang sekali karena diundang untuk berpartisipasi doa bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Agama Muslim yang menjadi host atau tuan rumah acara ini. Jadi kami sangat senang karena ini pertama kalinya. Ini kita bukan berbicara mayoritas dan minoritas. Bukan juga ada istilah yang kami dengar di sini, ada Islam dan non-Islam. Tapi kita melihat kebersamaan pada malam hari ini. Dan kebersamaan itu indah. Senada dengan hal itu, tokoh Konghucu Wonsai Sunarta Hidayat juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa turut serta dalam doa bersama ini. Tentu sangat lemah, segala sesuatunya tidak bisa kita jalan sendiri karena harus memerlukan pertolongan yang maha kuasa. Oleh karena itulah doa ini kita berharap agar ke depan Indonesia benar-benar bisa lebih baik. Mari kita mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh lintas agama pada malam ini sebagai satu bukti bahwa kita semuanya ini adalah punya tekad yang sama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, relawan Gatot Kaca menggelar diskusi publik berani bicara ketiga mengenai strategi pemerintah dalam mempercepat akses hunian layak. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, mengatakan program 3 juta rumah merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyampaikan program Rumah 3 Juta Rumah menjadi salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam hal kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, memiliki hunian layak menjadi salah satu ciri masyarakat yang sejahtera. Namun berdasarkan data BPS, hingga kini masyarakat Indonesia yang tinggal di hunian layak hanya sekitar 35 dari 100 saja. Oleh karena itu, program 3 juta rumah ini menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan, meskipun program tersebut memerlukan anggaran yang lebih besar dari APBN. Begini, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mohon maaf saya terbalik kalau nggak salah, itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial. Di situ dikatakan bahwa orang yang sejahtera itu adalah orang yang tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Dan yang terakhir, orang yang sejahtera adalah orang yang tinggal di hunian layak. Ya, jadi nggak mungkin ada orang yang sejahtera kalau dia masih nomaden. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Candi Borobudur kembali jadi panggung dunia melalui sentuhan seni rupa internasional. Kolaborasi antara BPOB dan SBY Art Community menghadirkan seniman dunia untuk mengabadikan keagungan Borobudur dalam kanvas.
Borobudur kembali menunjukkan daya tariknya di mata dunia. Kali ini melalui perpaduan unik antara seni dan pariwisata. Badan Pengelola Otorita Borobudur atau BPOB berkolaborasi dengan SBY Art Community dalam menggelar acara seni yang menghadirkan pelukis internasional Christopher Lemful. SBY Art Community sendiri merupakan perkumpulan para seniman lukis yang didirikan dan dibina langsung oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pelukis asal Jerman Christopher Lemful mengunjungi Candi Borobudur untuk mengabadikan keindahannya ke dalam karya seni rupa. Langkah ini menjadi bukti sinergi seni dan pariwisata dalam mengangkat citra Borobudur ke kancing dunia. Para seniman lokal juga turut terlibat dalam kegiatan ini sebagai wadah pertukaran wawasan dan kebudayaan antar bangsa. Lewat kolaborasi internasional ini, Borobudur semakin dikenal bukan hanya sebagai warisan budaya dunia, namun juga sumber inspirasi global melalui bahasa universal bernama seni. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Program cek kesehatan gratis bagi pelajar yang diluncurkan secara serentak di sekolah-sekolah mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Dasko berharap agar nantinya program ini dapat secara merata menjangkau seluruh wilayah yang ada di penjuru negeri. Peluncuran secara serentak program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar pada 4 Agustus 2025 didukung penuh oleh DPR RI. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan penggunaan aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya, awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, obat hewan buatan Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, melainkan juga menembus pasar global. Sepanjang 2024, ekspor obat hewan RI mencapai 3,7 triliun rupiah dan terus naik di 2025. Indonesia tidak hanya menjadi negara dengan populasi ternak yang tinggi, melainkan juga produsen obat hewan yang mampu menembus pasar dunia. Dengan keberagaman dan jumlah hewan ternak yang besar, Indonesia membutuhkan layanan kesehatan hewan yang memadai. Salah satunya adalah ketersediaan obat hewan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Saat ini produsen hewan obat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sekaligus mengekspor ke berbagai negara. Produk yang diekspor mencakup sediaan biologik, farmasetik, hingga bahan baku. Sepanjang 2024, ekspor obat hewan RI mencapai 3,7 triliun rupiah dan terus naik di 2025. Obat-obatan tersebut telah dikirim ke 40 negara termasuk Jerman, Cina, Mesir, hingga Arab Saudi. Bahkan nilai ekspor terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, kenaikan nilai ekspor mencapai lebih dari 87% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu pada semester pertama tahun 2025, nilai pengajuan ekspor obat hewan sudah melampaui sekitar 5,5 triliun rupiah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebocoran gas akibat kebocoran gas PT Pertamina. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF.
Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, kapal cepat atau Fastboat Dolphin 2 mengalami kecelakaan di perairan Sanur, Denpasar, Bali pada Selasa sore 5 Agustus 2025. Kapal tersebut kandas dan tenggelam di alur masuk pelabuhan saat berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Pelabuhan Sanur. Kapal cepat atau Fastboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, menuju Pelabuhan Sanur Denpasar terbalik pada Selasa 5 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WITA. 2 orang warga negara asing asal Tiongkok dilaporkan tewas bernama Si Gohong, 20 tahun, dan juga Han King Yu, 37 tahun. Sementara 15 korban selamat kini dirawat di Rumah Sakit Bali Mandara, Kecamatan Dentim. Identitas satu korban yang juga masih dalam pencarian bernama Kadek Adi, 23 tahun, yang merupakan ABK. Diketahui kapal Dolphin 2 membawa 80 orang penumpang dengan rincian 75 penumpang dan 5 anak buah kapal. Dari 75 penumpang, 73 diantaranya adalah WNA dan 2 orang adalah warga negara Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasca musibah tenggelam dan kandasnya kapal bot cepat Dolphin 2 di Pelabuhan Sanur Denpasar, Bali yang menewaskan 2 warga negara asing asal Tiongkok, kini operasional Pelabuhan Sanur ditutup untuk sementara oleh Syah Bandar setempat dalam rangka mendukung proses evakuasi dan SAR. Penghentian sementara operasional Pelabuhan Sanur yang rencananya diberlakukan hingga 9 Agustus 2025 mendatang juga didasarkan pada pertimbangan faktor cuaca karena ketinggian gelombang di sekitar Selat Badung mencapai 2 hingga 4 meter yang dianggap membahayakan alur pelayaran. Ratusan tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi untuk menemukan keberadaan Kadek Adi Jaya Dinata, salah seorang kru ABK kapal bot cepat Dolphin 2 yang diperkirakan masih terjebak di dalam kapal bot cepat yang tenggelam dan kandas di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Bantuan warga, ratusan tim SAR berupaya membalikan posisi kapal dengan mengerahkan alat berat berupa 1 eskavator. Sementara posisi kapal bot cepat sudah jauh bergeser beberapa ratus meter ke arah selatan dari lokasi awal tenggelam di bibir pantai Mertasari. Sekarang sudah masuk ke area kolam Pelabuhan Sanur. Sementara Kepala KSOP Kelas 2 Benua, Aprianus Hangki, mengungkapkan bahwa operasional Pelabuhan Sanur dihentikan sementara pasca insiden yang menewaskan 2 orang warga negara Tiongkok dan 1 orang WNI tersebut. Selain mendukung proses evakuasi dan SAR, penghentian sementara juga didasarkan pada pertimbangan faktor cuaca karena ketinggian gelombang di sekitar Selat Badung mencapai 2 hingga 4 meter yang dianggap membahayakan alur pelayaran. Penutupan sementara tersebut juga berdampak terhadap tertundanya 80 hingga 90 jadwal keberangkatan dan kedatangan penyeberangan kapal bot cepat untuk rute Sanur Nusa Penida maupun sebaliknya. Sebagai antisipasi, rute Sanur Nusa Penida untuk sementara dialihkan ke Pelabuhan Serangan Denpasar dan Pelabuhan Kusamba Kabupaten Kelungkung. Penutupan aktivitas penyeberangan membuat kecewa ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang sudah terlanjur membeli tiket bot cepat untuk berlibur menuju Pulau Nusa Penida dan sekitarnya. Sebagian besar memilih untuk refund dan sebagian lainnya memilih menuju Nusa Penida melalui Pelabuhan Kusamba, Kabupaten Kelungkung. Dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan informasi berita cuaca BMKG, cuaca pada hari ini cukup tinggi untuk ombaknya dan perairan sekitar Selat Badung. Oleh karena itu kami mencoba berkoordinasi dengan beberapa pelabuhan tujuan seperti Nusa Penida untuk melakukan penutupan baik yang akan keluar maupun masuk Pelabuhan Sanur seperti itu. Dan kami melihat sendiri bahwa cuaca ombak yang terutama untuk tempat lokasi kejadian kemarin sangat cukup tinggi pada hari ini. Tadi pagi tidak diinformasikan sampai kapan dia itu, tapi katanya nanti disesuaikan kondisi cuaca. Cuman katanya lebih baik di cancel dulu untuk hari ini karena kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sebenarnya tadi kami menunggu sampai keberangkatan, cuman karena tidak ada kejelasan informasi ini, jadi mungkin kami mau coba besok pagi lagi. Semoga besok cuacanya bagus. Untuk tripnya sudah beli
paketnya sudah beli, penginapan di sana juga sudah. Menginapnya dari kemarin malam, hanya itu karena cuaca kurang mendukung, jadi mau diapa kita ikuti aja instruksi orang di sini. Kapal bot cepat Dolphin 2 yang tenggelam dan kandas di Pelabuhan Sanur Denpasar, Bali awalnya berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida Klukung menuju Pelabuhan Sanur Denpasar dengan kapasitas 80 orang, terdiri dari 75 penumpang dengan rincian 73 WNA dan 2 WNI, serta 5 anak buah kapal. Dari 80 orang yang berada di dalam bot cepat, 77 orang berhasil diselamatkan. Namun 2 WNA Tiongkok berjenis kelamin laki-laki yaitu Choi Kyu Hong dan Hang Qing Yu ditemukan meninggal dunia, dan 1 orang lain yang masih dalam pencarian. Selain itu, sebanyak 15 korban yang mengalami luka dan syok telah dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar untuk mendapatkan penanganan intensif. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Pemirsa, tim Kobra Satres Narkoba Polres Lampung Timur Lampung menggerebek sebuah rumah milik kurir sabu-sabu di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 2 pemuda yang mengaku nekat menjadi kurir sabu usai dijanjikan mendapat upah sebesar 2 juta rupiah dan pakai sabu gratis. Inilah rekaman video saat tim Kobra Satreskrim Polres Lampung Timur, Lampung menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Labuhan Maringgai. Di dalam rumah tersebut, polisi menemukan 2 orang pemuda berinisial HM dan AG yang sedang asik mengkonsumsi sabu-sabu. Dari penggeledahan, petugas juga menemukan barang bukti paket sabu-sabu seberat 13 gram lebih. Kasat Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur, AKP Timur Irawan mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan, kedua pemuda ini ternyata kurir yang bertugas mengantar 13 gram lebih sabu-sabu tersebut. Kedua tersangka mengaku diperintah mengantar sabu-sabu oleh seorang bandar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Mereka nekat melakukan aksi ini sebab telah dijanjikan mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah dan pakai sabu gratis. 2 orang, inisialnya H dan AH. Kedua orang ini diamankan di rumah kontrakan saudara inisial H tersebut. Pada saat itu anggota melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah dan didapatkan barang bukti sabu berat kotor seberat 13,67 gram. Selanjutnya kedua terduga tersebut kami bawa ke Mapolres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap keduanya kami kenakan pasal 112 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat menggunakan pasal tentang narkotika dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung Timur, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Ledakan terjadi di PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Field Subang pada Selasa dini hari sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia bagian Barat. Ledakan diduga terjadi akibat kebocoran gas. Ledakan terjadi saat sejumlah pekerja sedang melakukan shift 3 saat mendengar suara desis gas. 2 pekerja melakukan pengecekan, namun tak lama kemudian terjadi ledakan dahsyat. Ledakan akibat kebocoran gas terjadi di area kerja PT Pertamina IP Regional 2 Zona 7 Field Subang pada Selasa dini hari 5 Agustus 2025 sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia bagian Barat. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan kejadian bermula saat 8 orang karyawan yang sedang bertugas dalam shift 3 mendengar suara desis yang diduga berasal dari kebocoran gas. 2 orang karyawan yaitu Andri Irawan dan Asep Andan melakukan pengecekan terhadap sumber suara tersebut. Namun naas saat pemeriksaan berlangsung terjadi ledakan hebat pada pipa gas yang terdengar hingga ke Kampung Babakan, Desa Cidahu. Akibat ledakan tersebut, Asep Andan yang merupakan warga GSK 1 Cilaja mengalami luka bakar cukup parah hingga 80%. Sementara Andi Irawan warga Desa Cidahu mengalami luka bakar ringan sekitar 9%. Keduanya langsung dievakuasi ke RSH Mori untuk mendapatkan perawatan intensif. Pertamina menyatakan api berhasil dipadamkan oleh tim internal 2 jam setelah ledakan itu terjadi. Insiden tersebut diduga akibat kebocoran gas dari pipa saat shift kerja tengah berlangsung. Pihak Pertamina IP Regional 2 Zona 7 Field Subang saat ini tengah melakukan langkah-langkah penanggulangan terhadap kebocoran gas yang terjadi guna menghindari resiko lanjutan. Polres Subang langsung bergerak cepat mengamankan tempat kejadian, melakukan pendataan saksi dan korban.
serta berkoordinasi dengan Pertamina IP untuk proses investigasi dan pemulihan. Dari Subang, Natania, Sinpo TV melaporkan. Sebuah pipa gas milik Pertamina EP meledak di Kecamatan Pagedan Barat, Subang pada Selasa dini hari sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Ledakan terdengar beberapa kali dengan sangat keras, menimbulkan kobaran api besar dan asam hitam pekat, diduga akibat kebocoran pipa gas. Sebuah ledakan hebat terjadi di fasilitas produksi gas Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Vil Subang, Dusun Cikaret Pagedan Barat pada Selasa pagi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sebagai sumber cadangan, energi regional area gas line CO2 removal ini termasuk salah satu fasilitas produksi gas terbesar di Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat 8 karyawan tengah melaksanakan shift 3 dan mendengar suara desis yang juga diduga berasal dari kebocoran gas. 2 orang karyawan segera melakukan pengecekan, namun tak lama kemudian pipa gas meledak dan mengakibatkan keduanya mengalami luka bakar. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 6:41 waktu Indonesia Barat oleh tim penanggulangan keadaan darurat Pertamina EP Subang Vil yang langsung melakukan pemadaman dan mitigasi teknis. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, penyebab ledakan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Subang, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda tumpukan sampah menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Api diduga berasal dari pembakaran sampah di luar pagar yang merembet ke dalam area rongsokan dan bedeng. Kebakaran hebat terjadi di sekitar tumpukan sampah dan barang bekas yang berada di Jalan Inspeksi Kalisunter. Api yang diduga bermula dari pembakaran liar di luar pagar langsung merembet ke tumpukan sampah yang didominasi kayu dan plastik mudah terbakar. Akibat kebakaran ini, asap tebal menyelimuti wilayah sekitar dan memicu kepanikan warga. Petugas pemadam mengerahkan 40 personil untuk menekan api agar tak meluas ke permukiman. Warga setempat mengaku resah dengan adanya tumpukan sampah yang memicu kebakaran. Bintara Satgas Sudin Gokarmat Jakarta Utara, Surwonto menyebutkan, api sempat sulit dipadamkan karena material sampah yang mudah terbakar. Kebakaran berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran diduga dari puntung rokok yang juga memicu api pada sampah. Dari Jakarta, Natania, Asria, Sinpo TV melaporkan. Jasad tanpa kepala ditemukan di perairan Pantai Krakal, Gunung Kidul oleh seorang wisatawan pada Senin siang. Polisi menyebut kondisi mayat sangat rusak sehingga identitasnya sulit dikenali dan membutuhkan pemeriksaan forensik lebih lanjut. Penemuan jasad tanpa kepala mengguncang warga dan wisatawan di Pantai Krakal, Tanjung Sari, Gunung Kidul pada Senin siang sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Jasad pertama kali dilihat oleh wisatawan yang sedang menikmati panorama laut dan mengira itu benda terapung biasa. Namun setelah didekati, benda tersebut merupakan tubuh manusia tanpa kepala dengan kondisi sangat rusak. Koordinator Satlinmas Rescue Wilayah 2 Pantai Baron, Marjono, yang tiba di lokasi tak lama setelah laporan diterima membenarkan penemuan jasad tanpa kepala tersebut dan sebagian tubuh sudah menjadi tulang belulang. Diduga kuat jasad tersebut tergilas karang atau terbentur benda keras di laut akibat arus yang deras. Tim Polres Gunung Kidul langsung mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk proses identifikasi medis lebih lanjut. Menurut Kapolsek Tanjung Sari AKP Agus Fitriatna, kondisi jasad tidak lagi memungkinkan untuk dikenali secara visual. Tidak ditemukan pakaian utuh maupun identitas di tubuh korban. Proses identifikasi akan dilanjutkan melalui otopsi dan juga tes DNA dari keluarga yang diduga memiliki hubungan darah dengan korban. Dari Gunung Kidul, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Terjangan air bah menyapu rumah-rumah dan jalanan di bagian utarakan India Utara pada 5 Agustus 2025. Insiden ini menyebabkan puluhan orang hilang. Diketahui wilayah tersebut memang rawan banjir bandang dan tanah longsor. Para pengamat menilai kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang kian ekstrim. Banjir bandang melanda desa Darali di utarakan India Utara diakibatkan karena adanya fenomena cloudburst. Hal ini menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas, lebih dari 50 orang hilang, dan puluhan lainnya terjebak. Tim penyelamat termasuk militer telah mencapai lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi.
Gelombang air berlumpur terlihat mengalir deras dan juga menenggelamkan bangunan di sepanjang jalur sungai Kergaga. Air menutupi jalan, menimpa bangunan dan juga toko-toko di daerah wisata Darali. Saksi Batam menyebut gelombang datang sangat cepat dan tidak memberikan waktu untuk melarikan diri. Menteri Utama Uttarakhand, Puskar Singh Dhami menginformasikan bahwa sedang berusaha untuk menyelamatkan korban meski tim militer dan juga polisi perbatasan telah mencapai lokasi. Penyelamatan terhambat hujan deras yang juga terus turun di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Natania Asria, Simpo TV, melaporkan. Polisi periksa pihak manajemen SPBU dalam kasus salah isi BBM di tangki tanam di SPBU Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Selain itu, polisi juga telah menyegel 2 dispenser di 1 stasiun pengisian bahan bakar di SPBU tersebut. Operasi pencarian terhadap 6 pekerja proyek sodetan Sungai Klawing yang terjebak banjir terus dilanjutkan pada hari ketiga pada Selasa 5 Agustus 2025. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian intensif. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 3 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat saat tiba-tiba air bah datang dan juga menghanyutkan para pekerja di lokasi proyek di wilayah Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Dari 6 pekerja, 3 berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke atas alat berat ekskavator, sementara 3 lainnya dinyatakan hilang. Salah satu dari korban hilang yakni Sarwoyo 50 tahun warga Penaruban, Kaligondang ditemukan meninggal dunia sejauh 5 km dari lokasi kejadian awal. Dengan ditemukannya seorang korban masih terdapat 2 pekerja yang belum ditemukan yakni Teddy, 28 tahun staf PT Surya Mataram Sakti dan Muhyadi, pekerja warga Penaruban, Kaligondang. Operasi SAR akan terus dilakukan hingga seluruh korban ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 dari 3 orang pekerja yang hanyut terseret arus banjir Sungai Klawing, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga. Korban atas nama Sarwoyo 50 tahun warga Penaruban, Kaligondang ditemukan meninggal dunia di jarak sekitar 5 km dari lokasi musibah. Operasi pencarian terhadap 6 pekerja proyek sodetan Sungai Klawing yang terjebak banjir terus dilanjutkan pada hari ketiga pada Selasa 5 Agustus 2025. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian intensif. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 3 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat saat tiba-tiba air bah datang dan juga menghanyutkan para pekerja di lokasi proyek di wilayah Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Dari 6 pekerja, 3 berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke atas alat berat ekskavator, sementara 3 lainnya dinyatakan hilang. Salah satu dari korban hilang yakni Sarwoyo 50 tahun warga Penaruban, Kaligondang ditemukan meninggal dunia sejauh 5 km dari lokasi kejadian awal. Dengan ditemukannya seorang korban masih terdapat 2 pekerja yang belum ditemukan yakni Teddy, 28 tahun staf PT Surya Mataram Sakti dan Muhyadi, pekerja warga Penaruban, Kaligondang. Operasi SAR akan terus dilakukan hingga seluruh korban ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bencana banjir di Kampung Rawa Sedek Megamendung, Kabupaten Bogor mengakibatkan 1 warga hanyut terbawa aliran sungai ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tragedi berulang di lokasi yang sama membuat trauma warga sekitar dan warga berharap ada tindakan dari pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sekitar 1 bulan terakhir, bencana banjir kembali terjadi di Kampung Rawa Sedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir tersebut melintasi hampir setiap jalan setapak di kampung tersebut. Pada awal Juli 2025 lalu, seorang santri ditemukan tewas hanyut terbawa aliran sungai akibat longsor yang juga dipicu curah hujan tinggi. Terbaru seorang kakek berusia 80 tahun yang bernama Sowardadi menjadi korban dalam kejadian serupa. Warga berharap adanya solusi dengan adanya peristiwa bencana banjir tersebut. Setiap hujan deras selalu dihantui dengan suasana banjir yang sudah memakan korban jiwa seorang santri dan kakek berusia 80 tahun. Salah satu warga merasa trauma akibat kejadian beberapa hari lalu saat hujan besar. Air yang berada di selokan meluap besar hingga masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah yang kejadian pertama juga dari pihak kementerian sampai gubernur sampai camat desa itu alhamdulillah merespon. Malah kemarin juga alhamdulillah Pak Camat dulu langsung merapat ke titik di daerah sini. Alhamdulillah berkoordinasi dengan BPD ngecek lokasi di atas yang alurannya mungkin akan disegera, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau saya
imbauan pemerintah juga harus disegerakan bikin di atas tuh sodetan untuk pembuangan airnya, jangan terlalu melebar begini daerah kami. Sementara menurut Ketua RT Endang Sopardi, sedikitnya ada 12 rumah berada dalam zona rawan banjir setiap hujan deras melanda kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi korban jiwa, warga kerap dihimbau untuk mengungsi sementara ke rumah tetangga atau kerabat yang lebih aman. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.